Setiap Terus? datang ke TV, aku selalu disamperin dia abis ngelenongnya, ditendang, digebuk. Serius, Kata Kak? artis gini, Pak itu siapa? Terus nggak ada laporan-laporan gitu? Aku nggak Belum jadi artis nggak ya? pernah, belum jadi artis tapi masih ngelenongnya. Irfan Hakim, Poiri itu siapa? Kok ditendangin begitu? Biarin itu suami saya nggak apa-apa gitu kan ya. Adanya sedikit gesekan ya Heeh. antara ibu dan anak ya, Kak Eli sama Ulfi ya. Nah itu gimana sih Kak ceritanya Kak? Saya janji dalam hati diri sendiri sebelum anak saya bahagia, sebelum anak saya menikah, saya tidak akan menikah dulu. Kakak menanggapi tentang Loli ya, Nikita Iya. Mirzani. Itu sama kan kasusnya kan kabur kan? Mm. Nah itu gimana itu Kak Eli? Ini maaf banget, mungkin ini yang saya rasa ya. Yang anak empok inginkan adalah uang. Mohon maaf ya, maaf banget Pok. Halo sahabat Tripod, kembali lagi bersama saya Vista Putri. Dan untuk kali ini kami kedatangan seorang bintang tamu yang terhits pastinya, terfenomenal. Dan huru haranya itu gak habis-habis. Aduh siapakah dia ya? Dan seorang ini mempunyai masa lalu yang sangat kelam sekali. Langsung saja kita sapa Eli Sugigi. Ya, tenang Kenapa Bu. nggak bilang mantan penonton Ya, bayaran? nanti abis ini. Kan saya langsung EA tuh ini tuh Iya, kan. ini kan udah tadi Gitu. Dibayar berapa? Enggak, tadi masa lalunya kelam, gue gak pernah kelam. Kan kelam masa Sedih. lalunya. Sedih, Kelam, iya. nggak kata garis ya. Kelam sama sedih itu beda. Kelam iya. itu kayaknya tuh gimana kelam banget, tapi kalau sedih ya. Ya, sedih itu, kelam itu di bawahnya sedih, Kak. Ya maksudnya gak kelam-kelam banget. Oh, nggak kelam-kelam banget ya. Iya. Oh ya udah, sahabat Jangan Tripod, masa Proses. lalu yang sedih bukan kelam. Kalau kelam tuh katanya terlalu kelam-kelam banget Sedih aja gitu. sedih. Jadi diulang ya. Oke. Gak apa-apa. Kak Eli, Apa, apa Vista Putri? kabar? Baik, Sehat? Baik, alhamdulillah. Berkat doa teman-teman, berkat doa Vista sendiri, teman aku sehat walaupun tiap hari Amin. aku kerja tidak pernah istirahatnya, tapi Iya. alhamdulillah Allah ngasih kesehatan terus, Amin. ngasih umur panjang, Amin. pokoknya ya ngasih yang positif-positif. Iya. Kak Eli, kok kayaknya sekarang tambah ini nggak kayak kan kita berapa tahun ya nggak ketemu ya? Berapa tahun nggak ketemu? Kemarin bisa ketemu acara. Peres ya. Udah lama kenal gitu. Udah lama kenal ya, tapi sekarang kok bertambah hari, bertambah bulan, kayaknya itu tambah cantik gitu loh. Kalau Bukan cantik. bukan Eli Sugigi yang dikit-dikit dulu itu ya itu Teriak-teriak loh. dalam TV terus ya, nonton terus. Ya itu masa lalu. Tapi sekarang lebih wow gitu loh. Lebih Kak. anggun aja. Iya, lebih elegan, pokoknya Nggak lebih hedon muslimah. pokoknya enggak ya. Kalau kesederhanaan dari dulu aku sederhana. Kayaknya Cuman iya, kalau kayak misalkan lebih anggun iya karena kita sudah menggunakan kerudung hijab, Iya, bukan yang syar'i ya, belum mencapai ke syar'i, cuman hanya nutupin aurat di kepala aja dulu. iya, gitu nah itu kan. nanti tahan dulu ya, nanti aku ngomong. Terus kayaknya ada yang dioperasi ya enggak ya? Nggak ada, kalau Nggak operasi ada, belum. Nanti katanya mau operasi ke Korea ya? Itu nanti aja. Oh ya, nanti aja. tahan dulu ya sahabat Tripod. Oke, Kak Eli. Kak Eli ini kan penuh dengan kontroversi juga ya betul, hidupnya ya. Siapa sih yang nggak kenal seorang Eli Sugigi ya atau Nikita Willy ya? Nikita Willy. Apa Nikita Willy? Nikita matiin. Orang ya namanya orang terkenal itu kan ada yang terkenal dari sampai anak kecil pun tahu itu Eli Sugigi gitu. Itu juga heran kok bisa terkenal seterkenal ini gitu. Benar. Semua ke daerah, mau sampai ke Kalimantan yang ujung-ujung nyebrang laut Oh, 3 jam. Eli Sugigi. Oh, Eli Sugigi. Tanpa kita emang ya. menggunakan hai aku Eli Sugigi udah tahu ini Po Eli ya. Tapi sekarang orang nengok 2 kali kalau ngeliat aku. Gimana ya? Mau nyapa Kok takut. cantik gitu ya? Enggak gini. Kok udah pakai berhijab ya gitu. Iya, udah, itu kok nanti, sekarang cakepan ya ceritanya. gitu. Itu iya. Emang cakep sih sekarang sih. Enggak cakep-cakep banget sih, biasa aja. Oh, nggak Cuman ada cakep lebih sih, lebih gimana ya, lebih
mungkin kata orang-orang tuh nggak kayak dulu lah gitu, hitam, jelek, gitu Enggak kan, nggak bisa ngurus lah. badan. Enggak Tapi lah. dulu badan Lu gua lu dibilang masa lalu kelam nggak mau. Tapi Oh, tapi iniin diri sendiri kadang ya, tapi sobat badan aku tripod. dulu bodinya keren dulu. Iya, Dulu iya. kurus, cakep. Sekarang karena bahagia sayang. Ya karena bahagia juga udah nggak mikirin masalah itu tuh. Masalah tuh tahan dulu. Hmm. Banyak yang akan Vista kulik tentang seorang Eli Sugiki atau Nikita Willy ya. Kak, dulu itu Kak Eli tuh berangkat karir itu dari tahun berapa? Kayak dari penonton yang itu kok bisa terbesit sih Kak Eli ini pikirannya itu seperti itu dalam bekerja ya maksudnya ya. Bekerja ya. Kan orang-orang biasanya maunya sekarang instan. Iya. Nggak sampai situ dan kok nggak malu Nggak sebagai Ngapain gue malu? kayak begitu. Nah, Iya. itu gimana? Ngapain Aku malu? tuh pengen tahu. Emang kita nyolong. Nah, gitu benar. Kan. Nah, jadi itu kehidupan aku kenapa? dari awalnya Gimana? penonton bayaran. Itu saat itu aku nggak punya, untuk rumah tangga punya anak satu, Ulpi masih kecil. Iya. Duh kalau gini gue mau nangis Ya, gini. jangan Jadi dulu Ulpi sayang. masih kecil. Tahan. Banyak di TV kan banyak ikut-ikutan audisi-audisi. Iya. Gong show lah gitu kan. Pengen deh apa kebiasaan aku ya, ngupas bawang pakai gigi. Kata Ulpi masih kecil lah gitu. Ayo mah. Serius lu? Iya, ngupas bawang pakai gigi. Ternyata di situ tutup. Pendaftarannya tutup. Ada ketemu orang TV ya, galak banget itu lagi tuh. Tutup, kalau mau balik lagi nanti. Aduh, aku gak punya ongkos pulang, gimana caranya nih ya. Gak ada ongkos pulang, uang tinggal 5.000 gitu kan. Besok makan apa gitu kan. Gimana nih Pi, duduk aja aku di pinggiran kolam Trans TV itu. Adalah namanya Lita datang kan. Mau jadi penonton nggak? Dibayar berapa gitu kan? 15.000 dapat nasi kotak 3 episode. 3 episode 5.000 satu episode kan. Tapi aku bawa anak, nggak apa-apa ya, anaknya aku jagain kata gitu kan ya. Mbak masuk aja ke dalam studio nanti sampai berapa jam 11 malam. Mulai lenong tuh habis maghrib. Lenong nyok lagi itu pertama. Tepok-tepok. Dulu aku masih pakai hijab awalnya. Udah masih pakai hijab. Oh, dulu sempat pakai hijab. Dulu yang pakai hijab. Oke. Tepok di pinggir, dipanggil kamera nih di pinggir nih. Gigi aku kan panjang ya. Jadi pas diambil tuh Iya. sama kamera tuh. Wah, langsung giginya kan. Iya, langsung. Ini lucu banget nih penonton kata Iya, produser kan ya. Nih badannya bagus, cuman emang aku dekil hitam dulu belum bisa Rambutnya dandan pendek lah. segini ya. Rambutnya pendek aku pakai hijab kan. Besok datang lagi ya kata Andre Tolani. Oh, kata si Andre. Ini kan mau Januari nih, mau akhir 2006 akhir aku datang ke TV itu kan. Nanti kamu balik lagi ya, nonton lagi. Ini kan kita libur nih tahun baru. Ntar Januari kita buka lagi, kamu nonton lagi ya. Jadi aku dapat ledekan orang-orang tuh, artis ngeledekin aku semua tuh, pemusik semua ngeledekin aku terus lah. Dan aku diledekin gak pernah marah dong, malah ketawa, diambil dari samping tuh handingnya tuh jelek banget gitu kan. Tapi itu yang bikin TV ini siapa sih ini orang gitu kan ya. Mainlah aku ikut jadi kekurangan bintang tamu lah gitu. Bener. Ekstras. Pas Januari aku datang lagi tuh ya. Udah buka hijab akunya karena tahulah hijab nggak mungkin diajak TV, aku kan masih berhijab, aku masih buka lepas kalau gitu. Ya udah aku datang tidak berhijab lagi tuh. Dipakailah. Tambah lucu pula ya nggak berhijab. Dipakailah tapi aku sopan, tetap tidak pernah ngebuka aurat gitu kan ya. Dipakailah di situ. Beduk kurang inian, si Beduk kurang apa? Ada Bedu juga. Bedu udah jadi penonton Leno, udah jadi pemain Bedu. Bedu kurang WC umum lah gitu ceritanya. Yang lain tuh si Andre, Irfan Hakim dapat cakep-cakep WC umumnya. Dan Bedu yang keluar gue kan gitu. Jadi itu lucu, ratingnya bagus. Tuh rating bagus, wah bagus banget. Karena teman aku kan masa muda aku teman aku banyak. Masa sebelum rumah tangga tuh teman aku tuh kemana-mana banyak gitu kan ya. Sampai jadi pembantu rumah tangga, dulu kan jualan sayur. Jadi orang tahu Eli ini siapa, penjual kue di Wali Kota Jakarta Timur. Jadi pas aku masuk TV orang, ini kan tukang kue gue katanya. Ini kan pembantu gue, iya. Pas masuk TV banyak tuh orang-orang di Facebook kan. Ini kan Eli dulu. Iya zaman Facebook dulu ya. Ini kan Eli dulu penjual kue di Wali Kota Jakarta Timur. Si Eli ini kan dulu kan pembantu gue katanya gitu kan ya. Dulu kan dia tinggal di sini jadi banyak yang nonton kan. Pas aku masuk TV tuh dibayar 50.000. Untuk tampil. Itu tahun 2006. 2006. Oh, segitu udah gede ya. Iya. 50.000 dibayar. 50.000. Cash gitu kan. Demen girang banget ya. Masuk TV Apa dibayarnya? 50.000 cash. Cash. Iya. Masih cash zaman dulu. Enggak, lu kalau denger cash ini langsung iya gitu ya. Iyalah, kalau cash dibayar cash katanya gitu kan. Tanda tangan doang gitu kan. Iya bener. Kertas kuning gue sih. Iya bener. Gitu kan ya. Ya itu dari awalnya. Ternyata ratingnya bagus. Sambil diangkatlah jadi koordinator penonton, bawa penonton. Gitu.
Oke. Terus Kak? Ya terus berlanjut terus tapi sayangnya rumah tanggaku hancur di situ. Pas sebenarnya aku niatnya bantu suami cari uang untuk sekolah anak-anak kan. Itu papanya Ulfi ya? Ya suamiku emang satu yang punya anaknya cuma satu doang. Sebelum nikah sama orang lain ya, sama bapaknya Ulfi nikah. Niat aku kan bantuin suami untuk nyari uang biar aku nggak di rumah. Aku bilang loh, nonton lenong itu dibayar 25.000. Lumayan ya Pak untuk dapur ngebul. Aku bilang dibayar 25.000, makanya diizinin. Terus tambahan lagi naik panggung gitu kan. Di situ dia nggak suka, cemburu. Oh cemburu, takut kehilangan. Iya, kamu jelek begini ya, cemburu. Setiap datang ke lu ngomong jelek aja ketawa. Setiap datang ke TV aku selalu disamperin dia habis ngelenongnya, ditendang, digebuk. Serius Kata Kak? artis gini, "Pak itu siapa?" Terus nggak ada laporan gitu. Belum jadi artis ya? Pernah, belum jadi artis tapi masih ngelenongnya. Irfan Hakim, "Poiri itu siapa? Kok ditendangin begitu?" Biarin itu suami saya nggak apa-apa gitu kan ya. Oh Masya Allah. Karena kan kita gimana pun harus taat sama suami kan. Saat itu kan dia masih suami saya. Di luar air Trans TV aku ditendang di itu lagi. Masih sabar karena aku masih butuh dia untuk jaga anak aku kan. Dia kerjanya serabutan, aku juga bantuin kerja. Niat aku bagus loh. Niat aku bagus untuk bantuin suami, padahal untuk biar rumah cuma ngontrak sekamar doang waktu itu kan ya. Setelah itu dia makin gak bagus, nyamperin aku, nyeret aku. Ya udah di situ pas aku udah dapat pendapatan lebih nih aku lihat kayaknya cukup nih untuk anak-anak sekolah, untuk ibu aku, anakku titipin ibu aku. Dia datang lagi ke TV itu, aku ditendang lagi, aku lawan. Aku tonjok matanya. Karena udah aku sering di KDRT kan, selama 12 tahun rumah tangga. Di KDRT aku gak pernah ngadu sama orang tua. Gak pernah. Karena kan orang tua takutnya pikiran kan, udah tua orang. Ya udah, pas suamiku aku tonjok, dia gak pernah nyamperin aku lagi, dia bilang udah kita pisah. Ya udah, aku bilang pisah, aku bawa anak. Dia bawa anak si Ulpi, aku bawa anak yang laki. Oh gitu. Iya. Jadi disitulah terus aku janji sama orang tuaku, "Mak, taruh anak aku yoga di sini, aku cari duit, dalam 5 tahun pasti rumah emak udah bisa aku rubah." Karena rumahku dulu jelek banget, Pista. Cuman dari tanah, pagar gitu kan. Titip anak aku, udah rumah gak usah dikontrakin lagi, rumah ibu aku punya kontrakan kan. Satu, udah Mak, gak usah kontrakin rumah tapi titip yoga di sini sampai sekolahnya kelar. Saya cari duit dari 2007. Aku cari sama bapaknya anak-anak sampai 2010. Berhasil kan tuh 5 tahun dapat uang. Aku bangunin rumah orang tua sampai keramik, sampai tembok. Udah titip anak. Akhirnya Ulfi bisa keambil dari bapaknya 4 SD, Ulfi aku ambil. Karena bapaknya mau nikah lagi. Ulfi aku bisikin. Kalau bapak mau nikah lagi syaratnya Ulfi harus balik ke mama gitu kan. Akhirnya ambil tuh anak lo kata gitu kan, yang Ulfi. Aku ambil, aku titip lagi ibuku, titip Mak dua-duanya, Ulfi sama Yoga di sini. Aku biar kerja gitu kan. Kerja. Nanti kalau udah pada gede, udah ngerti baru ikut aku lagi gitu. Jadi selama dari kecil sampai gede anak sama ibu aku gitu kan ya. Pas Ulfi SMP baru sama aku Ulfi gitu. Ulfi SMP aku tarik, tapi kerjaan aku ini kan siang malam, dari pagi sampai malam kan. Gitu. Jadi kesian anakku juga di situ ikut aku kayaknya nggak bagus kan untuk pertumbuhan dia. Karena kan tahulah anak-anak ala itu ada yang congcong gitu kan, ada yang begini-begini. Aku nampung anak-anak ya, aku nampung anak-anak banyak di rumah kan. Jadi iya, anak-anak penonton aku aja, nggak tampung, aku kasih makan yang dari daerah-daerah kan banyak tuh. Ya udah yang nggak punya rumah tinggal di rumah aku gitu kan ya. Walaupun rumah kecil rame-rame ada 11 orang, 10 orang tidur di situ rame-rame gitu kan ya. Yang penting makannya sederhana nggak apa-apa. Udah itu aja sih perjalanan aku jadi penonton bayaran tuh. Gitu. Tapi sahabat Tripod ini suatu yang nggak bisa dilupakan juga loh. Sampai sekarang kalau kita pernah ya menghadiri suatu award ya, itu orang-orang yang dulu pernah ditolong seorang Eli Sugigi, dia masih hormat loh. Masih salim tangan, masih Po Eli, hehehe. Ini aku gitu. Banyak anak buahku yang sekarang udah jadi orang kok, banyak jadi artis, udah jadi udah manajer gitu kan ya. Cuman dulu penonton bayaran, karena kan mereka punya hobi untuk di musik, di TV, pengen masuk TV, ada jadi artis, ada, jadi pengusaha ada juga. Tetap nggak lupa sama aku sampai sekarang ada gitu. Itulah perjalanan penonton bayaran sampai kehidupan. Pas 2010, 2011 aku nikah lagi, ada berondong gitu kan ya. Percintaan itu ya. Gitu. Itu akhirnya Ulfi sekarang kan sudah beranjak dewasa ya.
Ya itu nanti. Tapi ya banyak dalam rumah tangga itu banyak juga lah masalah anak gitu kan ya. Iya. Jadi bukan apa, ngasuh anak tuh nggak seenak semulus yang Iya. aku idam-idamkan. Ternyata anak itu semakin besar mengerti kelakuan kita, ngelihat kita seperti apa Iya. gitu kan ya. Karena Ulfi kan hidup sama Yoga tanpa bapaknya dari kecil. Jadi Iya. mereka nggak mau lah aku juga kecewa, aku dipermainkan sama orang gitu. Mungkin saking sayangnya dia sama aku, dia kadang-kadang berbeda pendapat gitu. Oke. Kak Eli, tapi sempat viral juga ya di TV-TV juga tentang Ulfi ya. Itu adanya sedikit gesekan ya antara ibu dan anak ya. Kak Eli sama Ulfi ya. Nah itu gimana sih Kak ceritanya Kak? Bisa sampai Ulfi kabur ya. Dan sekarang ya sahabat Tripod kan banyak ya kasus-kasus Anak dari selebriti ya seperti Nikita Mirzani. Nah itu Dan kasus-kasus Loli ya. seperti itu ya, dan Loli ya. Dan banyak juga yang apa ya gitu. Mengambil contoh Iya. contoh dan hikmah dari Iya. gimana sih apa problema rumah tangga dia gitu. Iya, Sebenarnya ini masalah hampir mirip ya. bener, masalah anak hampir mirip kan? Hampir Kan mirip. Ulfi sempat kabur kan ya? Iya, bedanya Niki itu masih ada, maksudnya menikah dengan orang-orang yang punya duit, Iya. ada punya duit orang kaya. Kalau aku kan menikah dengan orang yang nggak punya duit dan hanya morotin gitu. Itu perbedaannya Iya, ya. iya, iya. Jadi Ulfi takut gitu kan. Ulfi takut saat itu aku menikah dengan yang namanya Bagus. 2011 aku menikah dengan Bagus, dia nggak setuju. Dia nggak setuju, dia nangis, dia selalu menentang, selalu ribut dengan Bagus ini. Sehingga aku sama Bagus bercerai dalam 6 bulan pernikahan karena bukan gara-gara Ulfi, sebenarnya karena beda pendapat aja. Kayaknya Bagusnya tuh kayak nggak dihargain sebagai suami Eli katanya gitu kan ya. Nah, Dan oke. juga aku minta ke Bagus selama jadi suamiku kerja di Jakarta, dia nggak mau. Ternyata ada tanda kutip dia gitu kan. Dia ternyata ada bermain di belakang aku, ya pokoknya nggak bisa aku ceritain. Dia bermain dengan bukan sama jenis yang istilahnya bukan apa, Bukan lawan jenis. bukan lawan jenis gitu. Oh, sesama jenis, lawan bukan jenis. Iya. Heeh. Salah aku ngomong. Sekarang Bukan lawan jenis. banyak ya say. Ya, jadi ya Bu ya. itu aku minta cerai di situ. Dan sendiri lagi, menikah lagi lah dengan sendiri sendiri dulu. lagi. Nah dari Ulfi kabur itu ya mungkin Ulfi nggak betah lihat aku tuh selalu ganti suami. Aku juga salah, ngakuin salah. Jadi aku nggak mau anakku lihat kelakuan ibunya, anakku aku kosin, dia kabur. Ya udah, dia kabur sendiri tapi aku bayar kosannya. Aku bayarin kosan dia gitu kan. Di mana kos dia cari gitu kan ya. Ya udah Ulfi boleh kos tapi mama bayarin, kesian dong anak saya nggak masih kecil. Saya bayarin dan saya titipin kakak saya untuk ngasuh dia. Kakak saya kerja di Ulfi gitu, saya gaji gitu kan ya. Saya gaji untuk Ulfi gitu, untuk jagain Ulfi. Bukan saya ngelepas begitu aja sendiri, enggak. Tetap ada yang ngawasin gitu kan ya. Sampai dia benar-benar sadar bahwa ibunya ini mau cari duit gitu loh. Masalah berondong itu emang dia nggak suka. Sampai Iya, Ulfi kan menikah dengan Ferry. selalu selalu Kontroversi dengan bersiteru ya tentang pacar-pacar aku, pasangan aku. Kak Eli gitu ya. kan ya. Sebenarnya kan anak harus ngerti ya, aku juga butuh pasangan. Aku butuh teman curhat. Aku butuh untuk setiap kerja pulang-pulang pengen cerita ke siapa? Ke anak-anak nggak ada gitu kan ya. Ya pasti ke suami aku dong, tapi suami aku juga pada kurang ajar semuanya kan. Jadi ada yang hanya pansos, hanya nikahin, kita menikah. Kita nggak settingan, kita real. Kita dibilang orang kan Eli menikah itu hanya settingan, hanya untuk cari pansos, enggak. Aku nggak mau kalau nggak berhubungan badan itu tidak menikah gituin. Iya. Harus nikah dulu. Kalau kamu jadi suami gue berhubungan badan ya harus nikah gitu kan. Karena kita kecilnya aku pesantren. Jadi aku masih ngerti agama, masih punya iman gitu kan ya. Walaupun jelek kan nggak mau kepribadian gue jelek juga gitu kan. Ya emang jelek menikah dengan berondong. Tapi kan nggak ada salahnya menikah itu sama umur yang jauh, itu cinta itu tidak bisa perbandingan dengan umur gitu kan. Jadi aku nggak mau Ulfi lihat kelakuan aku di situ. Jadi Ulfi aku kosin, Ulfi aku kontrakin rumah sampai dia SMA juga pernah ikut aku juga, ternyata masih berseteru juga, udah pas ikut aku juga masih berseteru juga terus, masih banyak aturan dari dia gitu kan. Akhirnya aku tahu lah dia masih kecil, dia masih labil, belum dewasa. Dan pada tahun berapa ya?
Dia minta balik aku. Oke. Itu udah Syaratnya. beranjak dewasa? Udah dewasa. Mama nanti aku beliin mobil dong gitu. Aku capek pakai motor terus, kerjaan aku jauh. Sebagai orang tua ya, Iya. aku beliin mobil mesti kredit. Ya udah, Upi mau mobil apa tapi jangan yang baru ya. Mama akan usahakan beli mobil, yuk kita antar ke dealer, tapi jangan yang bagus-bagus, jangan yang mahal-mahal. Mama DP-in, Upi pakai mobil. Itu belum sama aku tuh. Itu sebenarnya syarat menarik ya, biar dia ikut aku gitu kan. Ternyata mamanya benar tuh beliin mobil kan, beliin mobil Ulfi. Ya kerja keras aku tuh apa aja kerjaan, mau budget mahal, mau budget murah, mau istilahnya cuman transport anggaran temen, aku ambil karena apa? Itu rezeki aku di situ ya. Tapi kalau yang sampai kurang ajar banget biasanya aku nggak ambil gitu kan. Ada orang cuman ayo dong po jauh-jauh gitu kan, ya aku nggak mau gitu kan. Itu kan kita udah jadi artis udah susah banget kan. Iya. Akhirnya Ulfi aku kredit mobil, lama-lama dia mama aku mau ikut mama lagi ya. Itu gitu. karir Kak Eli udah oke ya? Udah oke. Iya. Walaupun belum kaya banget, belum punya rumah sendiri, tapi sekarang aku belum punya rumah. Iya nanti. Tapi kan tahu orang sabar. aku belum punya suami kan, jadi Iya. aku sekarang belum punya rumah. Akhirnya Upi aku beliin mobil dan diminta, "Ma, aku mau ikut mama lagi dong. Tapi mama tinggal di Bogor loh, Pi," gitu kan. "Nggak apa-apa," gitu kan. Ntar mama pindah ke, pas dia mau ikut aku pindah ke Jakarta dari Bogor. Dari Bogor aku pindah ke Jakarta lagi, aku cari rumah di Jakarta. Akhirnya Upi ikut aku lagi sampai sekarang sudah hampir 3 Berapa tahun. 3 3 tahun tahun ya? udah sama aku lagi. Dia kerja sekarang, gimana ya jadinya, walaupun juga jarang ketemu aku sama dia, aku di luar kota, dia kerja. Tapi dia udah memahami sifat aku, "Ma, aku mau ikut mama lagi, Upi janji, Ulfi nggak mau ngusik kehidupan mama lagi," gitu. "Nggak mau ikut campur urusan mama lagi, Ulfi janji." Nah, dari perjanjian Ulfi aku sadar bahwa anakku tidak mau aku tuh jelek gitu. Maksudnya Nggak mau kelakuannya ibunya itu tuh begini. iya. Akhirnya aku yang ngerubah. Hmm. Ngerubah diri sendiri jadi lebih baik. Jadi malu dong punya anak semua tuh di akun gosip. Gue sih kalau jadi anaknya Eli Gigi udah kabur gini. Gue jadi karena Iya, aku disalahin. netizen Netizen ya. aku disalahin. Iya, Netizen benar. nyalain aku semuanya. Tapi lihat dong perjuangan aku. Masa ibu gimana ya kalau anak tuh jadi durhaka sama orang tua, aku nggak mau. Iya. Karena dosa besar kan. Dosa banget anak tuh sampai durhaka sama orang tuanya sendiri. Aku berusaha, Ulfi jangan sampai kurang ajar sama aku. Jadi aku diem. Ulfi mau ngomong apa, Ulfi mau ngatain aku apa, Ulfi mau ngarang, aku diem. Aku diemin. Ntar juga dia akan balik sendiri ke orang tuanya. Dia akan pas dia dewasa dia akan ingat. Apalagi pas dia akan menikah, aku bilang. Iya. Dia punya pasangan, dia akan menikah, dia akan ingat sama orang tuanya Mamanya. lagi. Akhirnya dibalik dan dia mengenalkan dia punya seorang pasangan. Oh. Ma, aku udah punya pacar. Nanti aku kenalin ya. 2 tahun ini berjalin dengan TNI. Gitu Oh kan. ya, Seorang alhamdulillah aparat ya. ya kan ya. Seorang aparat. Dia udah kenalin ke mama sini. Udah dilamar secara pribadi. Oh iya. Udah untuk berdua dilamar secara pribadi dia berdua. Udah sopan sih. Ibunya belum dilamar Bu? Belum. Oh iya, sama. Kan berjanji ibunya gak mau nikah dulu. Iya sih bener. Saya berjanji sama anak saya. Oh ada janji. Ada janji. Saya Apa? diri sendiri. Oh iya, promisnya apa? Promis saya. Berjanji dengan diri sendiri atau berjanji dengan di depan Ulfi? Ya nggak mau lah saya jadi depan anak. Iya. Saya janji dalam hati diri sendiri sebelum anak saya bahagia, sebelum anak saya menikah, saya tidak akan menikah dulu. Kalau misalkan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan lain gimana Bu? Kita nunggu anak saya nikah dulu. Kalau Aku nunggu kalau anak saya misalkan laki-lakinya nyerang terus gimana? Enggak, udah banyak banget tuh di DM orang. Yuk, tahu, I love tahu, you, gue tahu. saya kamu, I love you, Eli. Bullshit kalau katanya itu, bullshit udah nggak percaya saya sama laki-laki. Gitu dia. Iya. Saya udah nggak percaya sama laki-laki. Pokoknya masalah anak itu emang yang paling berat di anak. Kita itu harus anak saya yoga, ada Ulfi gitu kan ya. Jadi gini ya, Kak Eli ya. Sobat Tripod, jadi kalau misalkan menikahi janda, nih dengar semuanya nih ya, itu harus, karena kan kita buy one get one free ya. Iya. Bener gak sih? Tuh. Benar. Pasti tepuk tangan nih netizen nih. Tepuk tangannya dong, mana dong kru-krunya ini. Hidup janda loh. Dan menikahi janda adalah sedekah pahala. Apalagi anak-anaknya juga harus dirawat juga. Iya, promosi ya kayak gitu. Iya. Enggak lah, gue gak promosi, lu aja. Jadi aku tuh sama Ulfi sekarang udah damai. Dan aku lihat juga sekarang banyaknya anak-anak yang janganlah jadi anak durhaka sama orang tua. Oh iya Kak, aku pengen aku potong ya sedikit.
Kakak menanggapi tentang Loli ya, Nikita Iya. Mirzani. Itu sama kan kasusnya kan kabur kan? Mm. Nah itu gimana itu Kak Eli? Itu nah Dulu aku hampir ada persamaannya hampir kan? sama. Dulu Iya. aku sempat support Loli dulu. Iya. Tapi pas dia ngomong, kalian jangan percaya sama kalian. Ibu kalian cuma hanya melahirkan saja. Oh itu salah besar. Di situ aku nggak respect. Aku sering DM sama Loli, Loli Iya. sayangin ibu kamu. Fadel juga aku DM Fadel. Udah kamu diem aja nih ikut campur karena lagi adem ayem kemarin kan. Kamu jangan nyerang Niki, Iya, jangan karena aku gituin kemarin kan. Kalau masalah urusan Niki sama yang lainnya sama Kak Fitri atau sama yang gitu, Kak jangan SS ikut-ikut ya. itu aku nggak ikut campur, itu teman semua. Tapi kalau masalah sama anaknya itu aku paling nggak bisa karena aku pernah ngalamin anak jangan sampai durhaka sama orang tua, itu dosa besar. Kita nggak bisa ngebales dengan uang seberapapun. Bener. Kita nggak bisa bales orang tua kita. Kecuali orang tuanya itu emang jahat, bukan gini, sejahat orang tua kamu itu tetap orang tua kamu. Seburuk-buruknya. Seburuk sehinanya, sehinanya orang tua kamu, sejelek-jeleknya nih muka aku nih, itu tetap Eli Sugigi yang melahirkan Ulfi Damayanti gitu kan ya. Dan Untuk Loli ya? untuk Loli, gimana pun ibu kamu, sehina ibu kamu, secantiknya ibu kamu, sepekerjaan ibu kamu, jangan pernah ngelawan orang tua. Karena surga itu ada di telapak kaki ibumu dan kutukannya, ucapannya itu akan jadi kenyataan. Sejahat-jahatnya ibu kamu ya. Iya, Gitu. benar. Aku gak setuju dengan ada Loli bilang, ibu kamu hanya melahirkan kamu dua. Enggak, air susunya itu yang buat kita besar, itu aja. Iya, Sobat Tripod ya, memang kita itu memang emosi dengan anak boleh ya. Tapi sebisa mungkin ya kita itu bisa Aku pernah gebukin anak aku juga dulu. Karena anakku nakal, aku pernah gebut, cubit anakku pernah. Bukan gak pernah orang tua gak nyubit orang tua, gebuk pernah. Semua orang tua pasti kesel karena pernah pantatnya gitu kan digebuk itu pernah. Tapi kan udah gede gak mungkin digebukin terus gitu kan. Janganlah gedekan. Dan kita juga gak boleh gebuk anak perempuan sebenarnya. Gak boleh, kita gebuk anak perempuan itu apalagi pakai sapu lidi. Pamali gitu, pamali itu nggak boleh banget. Orang Betawi ya, nggak boleh. Orang Jawa juga Kak, pamali. Nggak boleh. Pokoknya kehidupan aku Vista ya di sini sedih untuk sih, sedih banget. Sampai saya tidak pernah punya duit, saya nggak punya uang lagi tuh. Tapi saya tetap gimana ya? Ada aja rezeki ya Kak? Ada aja, bukan. Saya nggak bisa ngomong. Baru-baru ini saya pernah nggak punya duit, tinggal 300.000. Saya diem aja. Pasti ada rezeki buat saya gitu percaya. Pasti Allah ngasih rezeki buat saya. Saya mau minta ke siapa? Saudara laki gak punya. Saudara saya orang gak punya semua, gak mampu. Harus kerja dong saya tiap hari. Tapi Allah adil loh. Selama anak saya umur paling besar itu 29 tahun. Selama 29 tahun saya nyari uang sampai anak saya S1 kuliah. Udah kelar. Kakak percaya gak sih? Kalau kita nggak punya duit, tapi kalau untuk anak nggak usah kita berdoa atau bagaimana, Allah itu Allah itu tahu. Saya kalau untuk anak percaya. Dulu pernah anak saya gini, mama aku ada aja rezeki buat anak. iPhone katanya, minta iPhone. Aku beliin, padahal lagi itu aku nggak punya uang, aku kreditin. Dulu itu ya 2000 berapa ya? Aku mau ke rumah mama tapi aku beliin handphone dulu. Akhirnya aku beliin iPhone. Dia minta iPhone kan. Aku beliin. Walaupun itu kredit. Yang penting bayar kan. Iya gak? Aku kreditin handphone. Nih seneng kan. Pas ulang tahun dia aku beliin. Seneng anakku tapi dia tetap gak di rumah aku. Tetap dia masih di kos gitu kan ya. Tapi aku tuh gimana gak mau. Mama aku ngambil mobil, mama yang bayarin gitu. Karena kita sebagai ibu itu nggak bisa ngomong enggak ya. Untuk anak ya Kak ya. Ya tapi kalau orang lain punya bapak, ada bapak gitu. Aku ke siapa nyari uangnya? Mau ngadu ke siapa? Ya gitu sama, kan ya. Punya bapak tapi kalau bapaknya kurang ajar, bapaknya nggak bener, mau kemana? Iya makanya kita dan bukan anak kedua Vista yang aku biayain. Keluarga aku juga aku biayain. Masih ada tulang abang. Punggung ya abang-abang aku gitu kan. Selama ibuku masih ada masih ada ibu aku ngasih ibu aku ya. Tapi sekarang ibu aku nggak ada. Ada abangku yang selalu sampai meninggal gue dibayarin sama lu ya gitu. Karena gue nggak bisa kerja. Kirim ya uang mingguannya. Saya bukan di sini bukan saya mau
nyeritain keluarga ya, bukan. Cuman kan orang nggak tahu kerjaan saya seperti apa. Orang bilangnya, saya di DM orang minta bantuan sama saya banyak banget. Dinas sosial kali saya gitu kan ya. Orang minta bantuan saya ini, itu. Tolong dong, ada yang saya kasih. Saya kasih. Banyak orang minta uang sama saya kan. Tolong dong Po, saya nggak punya beras gini-gini anak saya kasih 200.000, 300.000. Tapi kok kelamaan kok banyak orang minta bantuan sama saya blokir. Orang nggak ngelihat saya tuh kerjanya kayak apa, nyari uang kayak apa, kok orang nggak tahu ya gitu kan ya. Karena saya selalu bahagia. Saya selalu tersenyum karena saya nggak bisa mingkem. Benar. Gitu kan. Bener. Kak Eli. Saya nggak bisa. Jadi orang tuh kelihatan saya tuh cuma bahagia, ketawa tiap hari. Saya lihat kan posisi bibir saya seperti apa. Posisi saya tidak bisa mingkem. Dia itu Vista acungin jempol ya. Dia itu bagaimanapun, karena saya juga kenal lama banget ya dengan Kak Eli ya. Pernah kan gue pinjam duit sama lu, inget Iya, gak? benar. Saya pernah mau pinjam duit sama Vista. Iya. Vis, gue gak punya uang sama sekali, punya uang gak? Itu aku saat butuh banget duit. Cuman Vista bilang gak ada Po. Itu dalam apa? Sulit banget. Aduh kemana ya Allah. Akhirnya apa? Saya berdoa besok pasti ada kerjaan. Ada kerjaan. Saya pernah pinjam duit sama asisten saya. Iya, benar. Mbak Yuli, uangku belum pada masuk nih, belum pada bayar. Gitu kan ya. TV juga belum bayar. Aku butuh uang 5 juta, pasti minggu depan aku pulangin. Ternyata dia besok ngasih 5 juta, ada kerjaan yang lebih besar dibanding di 5 juta ini sampai dapat berapa kali lipat, langsung aku kasih duit. Karena aku butuhnya benar bukan untuk apa-apa, untuk hidupin keluarga. Saya nggak mau anak saya tahu, saya nyari uang susah. Saya nggak pernah bilang, Mama nyari uang ya gini-gini banting tulang buat kamu. Jangan, sebagai orang tua nggak boleh ngomong seperti itu ke anak. Karena anak kita lahirkan, terusnya anak tahu diri juga ya, karena orang tuanya seperti apa. Tapi saya nggak pernah ungkit untuk masalah rumah tangga, untuk masalah keuangan anak saya nggak pernah ungkit gitu kan ya. Karena Allah tahu kalau ibunya ini nyari uang tuh benar buat apa. Makanya Allah kasih rezeki terus walaupun nggak banyak, walaupun aku nggak sekaya artis-artis lain. Cuman cukuplah aku memperjakan orang, ngasih rezeki ke orang ada. Orang yang kerja sama aku juga ada gitu. Iya, oke Kak. Kita memang harus percaya rezeki. Sakit hati juga dihina orang. Iya, itu dihina orang, dibilang nanti, gembel, dibilang miskin, dibilang apa, dibilang itu. Aku udah sering banget. Kok jadi artis nggak punya rumah sih? Kok jadi artis mobilnya masih biasa aja sih? Kok jadi artis? Aku pernah punya mobil 4, pernah mobil 5 pernah. Iya. Dulu. Iya, dulu waktu kerjaanku masih banyak. Pernah. Mau jadi orang kaya pernah, tapi aku nggak pernah. Aku pernah di masa itu juga pernah gitu loh. Maksudnya nggak pernah sombong. Udah tetap seperti ini aja gitu. Waktu aku naik juga pernah. Cuma kan sahabat Tripod, seorang Eli Sugigi ini adalah pejuang tangguh ya dalam untuk kehidupan, dalam berbagai hal yang mungkin semua orang ini bisa atau enggak untuk menghadapinya. Tapi alhamdulillah dan insya Allah sampai ke depannya pun apapun masalah yang Kak Eli hadapin akan bisa. Tapi aku pernah ke satu artis minta bantuan. Baik artis itu. Satu bedu yang nolong aku di saat aku jadi koordinator penonton. Gak punya modal, bedu yang modalin aku. 1.500.000 itu bisa berkembang. Du, pinjam uangnya Du untuk bayar koordinator penonton. Saat itu aku ditunjuk jadi koordinator penonton alay. Jadi alay itu dulu penonton alay. Diganti jadi PSK. Oh iya benar. PSK tapi tunggu dulu ya Sobat Tripod ya. PSK bukan PSK apa ya? Bukan. PSK itu adalah penonton studio komersil. Itu yang kasih nama Ria Irawan. Almarhumah ya. Wah, mau kasih nama ya Po Elia, jangan alay lagi. PSK. Jelek banget ya Ria, PSK. Enggak, ada singkatannya. Penonton studio komersil. Cakep-cakep anak-anak gitu kan. Benar, penonton aku cakep-cakep. Sekarang udah jadi, ada yang jadi artis, ada yang jadi ini. Padahal dulu yel-yelnya ya itu anak band itu dari aku semuanya. Itu kamu di sebelah sini ya. Mereka lagi sini. Kalau ingat perjuangan. Makanya siapa artis yang kenal sama Eli? Enggak.
Semua Benar. artis kenal Eli Sugigi. Saat itu band baru naik, nyarinya aku. Iya. Mana nih koordinator penontonnya Eli? Kasih kaos. Benar, Siapa nih? benar. Wah, anaknya cakep-cakep banget anak buahnya. Benar. Pada band ke aku itu siapa? Itu anak buah gue, jangan diganggu gitu kan ya. Jadi banyak banget dulu yang kok cakep-cakep ya penontonnya. Akhirnya TV, seluruh TV pakai semuanya. Agensi penonton, pakai semua aku. Dulu sebelum Harsono, keduanya aku penontonnya. Di seluruh Indonesia pakai Eli Sugigi untuk penonton agensi penonton dulu ya. Penonton alay lah Alay, ya, ya. famousnya ya. Tapi karena duitnya habis, apa namanya, sempet namanya apa kalau bangkrut, apa namanya? Collab dah, sempet collab agensiku. Pas collab 2013 aku collab di penonton bayaran, aku jadi artis. Penyanyi sinetron. Iya. Itulah Allah udah ngasih rezeki ya. Benar. Karena kita jalannya benar. Jadi pas collab aku dipanggil 2015 kalau nggak salah aku dipanggil pemain sinetron 2016. Stripping terus kan itu kamu ya. Stripping terus, layar lebar, Benar. sinetron. Itulah aku bilang orang sabar, orang baik sama orang pasti Allah ngasih rezeki gitu. Iya, seperti tadi bisa bilang kan Kak. Walaupun bayarannya nggak kayak artis diva mahal-mahal. Jodoh, mau rezeki. rezeki sudah ada yang mengatur ya Kak ya. Jadi nggak usah khawatir, semua itu sudah ditakdirkan. Sampai kemarin ada orang baru-baru Kemarin ini. Kak, aku mau nanya Kak. Kakak ada perseteruan dengan Mami Iza ya? Mami Iza Sega. Sega. Sebenarnya sih dia teman aku. Itu seperti apa sih? Huru-hara semuanya loh. Bukan ke Menyangkut, artis, sebenarnya menyangkut artis ada akunya juga di kamu situ. juga loh. Maksudnya teman-teman Vista juga ya. Artis-artis yang lainnya juga. Aku tuh gak mau ikut campur sama Ya, masalah Iza Sega ya. Ada apa gitu loh. Cuman dia What's wrong gitu? Dia ada aku apa sih komentarin di Nikmir lah gitu. Aku cuma ngelop di Nikmir, dia baca, Eli ikut ngelop, berarti bukan tandanya aku belain Nikmir ya. Cuman ngelop dengan statusnya. Tapi dia sensitif. Dan aku dibilang gembel, miskin, hidup lagi kata gitu kan ya. Sampai mukaku ditaruh Eli Sugigi collab di banyak utang, ditaruh profil aku, muka aku ditaruh. Udah aku mau laporin polisi sebenarnya. Aku udah telepon polisi, udah mau somasi-somasian. Udah somasi, udah ke siber. Cuman di samping itu pas aku lagi lapor polisi ada artis samping aku. Po katanya. Gak usah. Biar Kita jalur langit. Jalur langit aja. Iya. Semua artis dia bukan apa namanya? Bukan Po Eli aja. Bukan. Dia itu bukan ini kita katanya. Dia bukan artis gitu kan ya. Udah gak usah dilayanin. Doa dari jalur langit aja. Gak usah lapor polisi, ntar duitnya banyak, keluar banyak, ini capek bolak-baliknya untuk. Karena foto aku dipasang kan sama dia. Foto aku dipasang, kan itu bisa kena pasal sampai segitunya. dikatain gembel, dikatain pencemaran nama baik kan. Aku udah lapor, udah siber, udah telepon, udah ponakan aku di sana kan. Jadi udah tante lapor aja kata gitu kan. Tapi teman-teman banyak jangan, udah dimin aja. Nanti doa aja terus gimana tuh orang dia akan juga kena musibah sendiri. Jadi nggak apa-apa dikatain gembel, dikatain miskin, dikatain banyak utang gitu kan ya. Nggak apa-apa, yang penting kan kita yang jalanin. Kita yang lihat diri kita sendiri seperti apa. Sampai sekarang orang melihat aku masih tegar aja, ya nggak? Aku nggak kabur, aku masih ada di sini gitu kan. Kalaupun aku punya utang, kan ada aku tiap hari nggak kemana-mana gitu kan ya. Emang aku akuin aku punya utang untuk usaha ada, usaha butik ya, bukan untuk makan. Kalau untuk makan aku bisa cari sendiri, tapi untuk usaha sekarang ini negara aja punya utang, apalagi kayak kita hidupnya gitu kan, itu aja. Ya, yang sabar ya Kelly ya. Terus percintaan nih ya, percintaan boleh nggak sih sedikit disentil? Kak Eli, bukan dulu ya, sampai sekarang ya. Siapa ya namanya dulu Vista lupa. Aher. Sampai sekarang gak sih? Lu jangan nutupin. Hah? Sampai sekarang? Kita gimana ya? Sahabat tripod ganteng loh. Abang aku kedutan di sini. Enggak, lu dulu kan video call Vista ini yang semua baru. laki-laki gue ganteng-ganteng. Iya, ganteng-ganteng. Karena aku itu karena kan aku nggak cantik ya nih. Pada apa namanya tripod enggak. ya, apa namanya? Iya, tripod. Iya, trending podcast. Jadi trending podcast. Jadi itu aku itu harus nyari orang yang ganteng karena untuk bukan nyari mereka yang datang sendiri pengen pansos lah, pengen enggak pansos juga, dia juga cinta juga sama gue. Oh, cinta. Enak aja lu. Oke, salah jadi gue. Dia tuh aku harus menurunkan keturunan. Memperbaiki keturunan. Makanya jadi orang ganteng. Ya enggak?
Akhir ganteng masa memang aku ya. udah jelek dapetnya jelek lagi gitu kan. Maaf ya buat aku juga jelek gitu, tapi aku harus nyari yang jadi pas jalan tuh kayaknya dikatain orang, ih Sedep-sedep. lakinya ganteng Iya, banget. gitu sedep kan. lah ya Lakinya pokoknya ya. ganteng banget gitu kan. Masa bangun tidur ngeliat yang gak ganteng gitu kan gimana gitu Gimana ya. gitu Iya ya. gak sih Bu? Dan aku bukan orang matre, asal Iya. tahu aja. Aku ini bukan orang yang cewek yang mata duitan, harus cari Benar. laki-laki harus punya duit. Aku bukan seperti itu. Aku kalau suka sama orang itu ya udah gitu. Iya Aku kan lu dari jalanin. dulu kayak begitu. Dan kalau Dari masalah- zaman Ferry, udahlah sahabat tripod pokoknya Vista itu tahu lah perjalanan cinta Kalau seorang masalah Ellie Aher Sugigi. ya, sama Aher aku masih baik-baik aja. Ya. Kita walaupun sudah renggang, sudah pernah putus, tapi kita baik-baik aja, kita nggak ada dendam. Aku sama mantan semuanya nggak dendam, aku semua mantan semuanya baik, aku nggak mau Sama yang berantem. Irma Dharma Wangsa juga? Dulu Nggak? berantem. Oh, itu kan itu berantem. ya, dulu kan karena benar-benar direbut sama Irma. Direbut. Iya. Sakit hatinya dong Kylie. Sempat berantem kalau sama Irma, tapi buat apa terusnya? Buat apa aku ngerebutin laki ya gitu kan ya. Iya. Udahlah akhirnya Emang baik. laki itu seorang Brad Pitt gitu Kan ya si laki itu direbutin. pengen Benar. belum siap aku putusin karena dia pengen naik Naik dong. dulu. Jadi akhirnya dia ke Irma. Dengan Irma dia liatin beliin tas 50 juta lah kata gitu kan. Punya duit dari mana dia? Iya Aduh. benar. Ya aku kan nggak mau bukan aku sih orang yang mau bersaing ya gitu kan ya. Ya sudahlah dia sama Irma jodoh. Sekarang aku sama Irma baik-baik aja. Iya. Jadi Baik-baik semua aja. sekarang baik-baik aja ya. Sama semua mantan aku baik Iya, gitu kan ya. semua mantan Bukanlah baik-baik aja. buang mantan pada tempatnya, bukan itu sampah. Oh bukan buanglah sampah mantan pada tempatnya, tempat sampah, sampah bukan. kan, bukan. Mantan itu jadi kenangan kita. Mulia Iya. banget ya hati ibu Mantan ya. mantan suami saya yang pertama aja, yang bapaknya anak-anak yang udah gebukin saya 12 tahun, rumah tangga KDRT. Istrinya masih suka minta duit sama saya dulu. Serius? Iya, po bantuin dong buat anak saya. Itu anak tiri, jadi saya bantuin. Bapaknya Ulfi dulu bapaknya Ulfi nih ya, pernah ngasih uang saya 5 juta, pernah dulu rumah tangga. Pas dia udah rumah tangga sama yang istri sekarang, diminta balikin duitnya. Saya pernah ngasih kamu katanya 5 juta, tolong balikin dong. Saya mau DP rumah. 5 juta anaknya sama saya kuliah berapa juta kuliah sampai lulus S1 berapa juta bisa. Oke. Ya kan, tapi dia minta uang ke saya, tolong balikin uang saya yang pernah saya kasih 5 juta. Saya balikin duitnya 5 juta. Pas udah cerai, udah kawin sama istri yang sekarang. Kok sama sih ceritanya sedikit? Saya balikin duitnya karena apa, saya nggak mau juga utang budi sama dia. Dia nggak mikir anaknya kuliah dari mana, sekolah dari mana. Nggak mikir ya Nggak mikir. ngelahirin Saya pulang, anak lu tuh kayak apa iya, ya? saya Kok berangkat sampai habis kayak subuh begitu, kerja iya. pulang jam 12 Ya itulah, malam. ya. Oke, itulah ya, sahabat tripod ya, itulah laki-laki ya. Makanya untuk memilih laki-laki itu harus yang benar ya. Gak usah muluk-muluk yang kaya raya, gak usah ya Kak. Yang bekerja Makanya keras, saya itu- bertanggung jawab, yang baik hatinya. Kok gue yang emosi ya Makanya Kylie saya ya? itu berbuat yang kayak saya bikin 4 bunga nyanyi. Oh Itu iya, biar jadi itu duit. nanti apa namanya kukulik nanti 4 bunga masalah kakak kok sekarang dari berhijrah itu kenapa ya? Oh iya. Oke, Ini masih ada lagi pertanyaan lagi, masih banyak ada lagi. oh, banyak. Kalau untuk Ellie Sugigi sampai 5 jam mungkin ya. Waduh. Durasi sayang. Oke, sahabat tripod ya, untuk mengulik seorang Ellie Sugigi memang tidaklah cukup sejam 2 jam ya, panjang ya. Tapi kita break out dulu karena apa? Kita akan sedikit lagi mengulik lebih dalam. Siapa sih Ellie Sugigi? Bagaimana sih kehidupannya, percintaannya, bisnis, karir ya. Ada. Siap-siap. Ada yang mau iniin aku. Ada yang mau ngebacain Ih, aku dengan takut kalau gitu-gituan. kartu tarot. Tapi ya, sobat tripod, semua itu hanyalah prediksi ya. Semua itu kuasa Allah ya. Oke, kita panggilkan Dede Tarot. Po Ellie Sugigi. Iya, Mas Dede Tarot ya? Yes, apa kabar Po? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Kita Ini sering... Tarot apa Garot? Enggak. Ntar gue garot loh Po. Kita sering ketemu warawiri ya Po ya. Iya, di event-event event-event ya. ya. Dan Iya, akhirnya Po Ellie duduk langsung bersama saya. Aku kirain dia tuh tukang wedding, dia tukang Waduh. tarot dia. Kalau gitu mau minta dibacain dari dulu aja ya. Iya Po Saya kan ya. taunya kamu tukang MC wedding, kirain gitu. Iya, betul kan bareng artis-artis juga ya, Po. Dan akhirnya kita duduk bareng di sini dan sobat tripod kita kulik, kita bongkar seperti apa Po Ellie Sugigi. Perjalanannya, Perjalanan jodoh, maut, rezeki. Maut jangan. Jangan ya. Itu rahasia. Rahasia Allah. Iya. Jangan. Jadi jodoh, rezeki,
keuangan, kesehatan. Nah, betul. Keuangan rezeki udah sama, Sama, gitu. siap. Oke, Kesehatan Po. yang penting sih. Siap, gini. Yang pertama, saya ngeliat Empok itu punya aura bagus ya. Oke, itu yang pertama. Kayak aura kasih. Kayak aura kasih. Ini kita Willy. Oke, and then, Po, dirimu ada yang ngikutin nenek-nenek. Benar. Ya. Itu benar. Dan itu saya merinding dari awal saya ketemu Po Eli, dan ini menunjukkan, menongolkan diri itu seorang nenek-nenek dan itu buyutnya. Benar. Ya. Oke. Itu udah, soalnya bukan kamu doang yang nebak begitu. Nah. Dari Sukabumi sampai ke itu udah nebaknya nenek-nenek. Nah, dan sampai detik ini dan Po Eli berada di sini sampai di kedudukan ini, yaitu buyutnya. Yang mendampingi, yang mensupport, semuanya adalah buyutnya. Nggak jahat tapi dia kan. Oh, baik dong. Dia baik. Justru beliau sangat sedih kalau ngelihat Empok itu ada yang nyakiti. Justru sangat kecewa orang itu gimana caranya, ya tadi jalur langit ya. Membuat mendoakan semua yang baik-baik. Tapi ya. kalau soal nenek-nenek itu emang iya sih, aku diikutin sama buyut. Jadi itu aku kodam ya. Nah, kodamnya itu nenek-nenek. Tuh, dari buyut. Ya, betul. Oke, Po Eli, kita percaya nggak percaya sih ya. Ya memang begini. Begini Ya. keadaannya. Nah, oke. Kita lihat, Po, bagaimana kocokan kartu saya membawa cerita tentang kehidupanmu di 2025. Ambil 4 kartu mana aja boleh. Gak usah dibuka, nggak usah. Kasih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa peruntungan kartu saya membaca Po Eli Sugigi? Oke, ada pertanyaan? Ini apa dulu nih? Kesehatan apa keuangan apa ke jodoh? Terserah, Po. Maunya apa dulu? Maunya kehidupan deh. Kehidupan. Oke, kita baca kehidupan dulu ya. Oke, di sini ada kartu The Star. Apa tuh The Star? The Star, ya. Oke. The Star yang artinya adalah, Po, di sini yang saya lihat bagus ya. Kamu lagi banyak membenahi. Bisa dibilang yang kemarin-kemarin itu kamu membuang, mendetoks yang buruk-buruk. Betul. Ya. Dan sekarang ini kamu lagi benar-benar ingin sekali kayak gimana ya, merubah ya. Merubah dan Four of Swords. Apa tuh artinya? Hebatnya Po Eli Sugigi yang orang lihat yang orang lihat yang katanya Empo apa? Gue jelek, gue ininya smart, otaknya, dan tidak pernah diam. Betul. Apalagi yang harus gue lakukan. Keren. Po Eli keren. Ya, dan di sini ada kartu Temperance. Di kartu saya kartu Temperance yang artinya adalah marah ya? Enggak dong. Berjiwa malaikat. Oh iya. Oh iya, itu gambarnya malaikat ya? Berjiwa malaikat dan dia tidak pernah mendendam. Dia tidak pernah yang namanya gue balas lu. Lu ngecewain gue, lu harus hancur. Lu ngecewain gue, lu... Enggak, itu bukan tipe aku begitu. Nah, ya padahal Sobat Tripod bukan apa ya, bisa dibilang bukan trauma, enggak. Dia anti yang namanya trauma. Anti. Tetapi dalam banget rasa kecewa. Dalam banget rasa sakit hati itu. Tapi dia tidak trauma. Tapi dengan rasa sakit hati, dengan rasa kecewa itu, dia bangkit, dia tunjukin, ini lo gue. Iya, Pak? Ya, benar. Dan di situ dia membuktikan, lu gak ada apa-apanya sama gue. Dan luar biasanya 6 of Wands. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, semuanya akan ada hasil yang baik. Yang utama dia tunjukkan adalah untuk keluarga dan anaknya. Dan sampai detik ini yang diinginkan adalah anaknya sukses, jadi orang,
melebihi kehidupannya dia. Saya, iya saya bilang gitu. Hmm. Anak saya makanya walaupun mamanya pernah putus sekolah, Mm-mm. saya nggak mau anak saya itu putus sekolah Luar seperti biasa. saya. Jadi anak saya harus melebihi, nih Amin. dulu, anak saya harus melebihi pinternya saya gitu. Walaupun pernah disakiti, Iya. walaupun pernah dikecewakan, tetapi bagaimanapun anak tidak bisa. Meskipun anak saya belum ada yang ngebahagiain saya sampai sekarang belum ada yang, maaf ya seorang ibu pasti kan biar anaknya ngebales sama orang Mm-mm. tua, ngasih uang ke orang tua. Lu kan udah gue sekolahin dari kecil sampai gede, harus dong balas jasa mamanya. Aku nggak seperti itu. Anakku bahagia, anakku sekolah, anakku nggak bisa ngasih apa-apa ke aku, nggak apa-apa, yang penting anakku bahagia. Itu Amin, aja. ya. Biarin aku kerja keras sampai mati-matian, aku kerja buat anak. Tisu dong. Dari tadi dikasih kode tisu. Tidak muncul juga tisu. Nah, oke. Sabar ya, Pok ya. Dan saya lihat di sini, ya mohon maaf ya, Pok. Mohon maaf sekali. Mohon maaf banget. Yang saya lihat di sini, ini maaf banget. Mungkin ini yang saya rasa ya. Yang anak Empok inginkan adalah uang. Mohon maaf ya. Maaf banget, Pok. Empok itu, terutama yang cewek ya. Nomor sekian. Yang saya lihat nih, untuk saat ini. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan pokoknya mamahnya ini tidak boleh untuk orang lain, untuk saya aja. Maaf ya, Pok. Maaf, ini penglihatan saya. Beda sama yang laki. Kalau yang laki ini sayang, tulus. Yang saya lihat ya. Ini bukan membedakan ya, maaf. Cuman yang saya lihat yang si perempuan ini, Empok ini tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Empok ini tidak boleh emang jiwanya keras ya, yang perempuan Keras, ini iya. keras banget ya. Dan uangnya ini mungkin maksudnya dia bagus ya. Uang ini tidak boleh tidak Ke laki-laki lain. ya ke laki-laki lain seperti itu. Dimanfaatin orang laki-laki. Nah, istilahnya. seperti itu ya. Tapi dia caranya salah kadang-kadang. Nah, dan di sini ada Page of Wands. Yang saya lihat di kartu ini Page of Wands yang artinya ingin menguasai ibunya. Ini maaf ya, Pak. Ini hanya kartu ya. Tapi saya juga mengajarkan dia tidak harus seperti itu. Nah, bagus sekali. Makanya saya cepat-cepat anak saya biar menikah. Amin. Dia merasakan gimana rumah tangga. Iya, nanti dia ikut suami, bukan aku menyerahkan ke suami nih ya. Iya, betul. Aku ngajarkan dia biar dia bersuami nanti ngerti gimana caranya. Aku ngajak anak saya kerja. Iya. Jangan sampai nggak kerja, karena perempuan nggak megang uang itu nggak enak. Takutnya anak saya walaupun dia dapat istilahnya seorang tamtama atau TNI gitu, saya nggak mau anak saya disia-siakan. Betul. Saya maunya anak saya juga cari uang sendiri, karena di saat saya udah tidak bisa apa-apa, di saat saya udah nggak kerja, siapa yang nolong saya kalau bukan anak saya? Betul gitu. sekali, betul sekali, Pok. Nah, makanya si anak ini mengharapkan atau menginginkan mamanya ini ikut koridornya, aturannya, Ya, tapi makanya nggak sekarang bisa. lagi cari duit saya, kan dia kan mau menikah. Betul. Dia bilang, mama nabung ya, Upi mau nikah. Udah ngerti, dia ngomong seperti itu, aku udah ngerti. Saya harus mencari uang untuk, pasti lo orang tua, Iya. untuk nikahin anaknya pasti ngeluarin duit gitu kan. Ya, Sobat Tripod itulah seorang ibu ya, sekecewa apapun, ya, sesakit hati apapun, ya, bagaimanapun anak tetap dia angkat, tetap dia nomor satukan ya, luar biasa. Meskipun kayak sayangnya nggak kelihatan, saya tuh nggak mau kelihatan saya sayang banget anak saya, nggak mau. Saya dari jauh aja, dari ngeliatin anak saya, udah saya doain aja gitu. Betul sekali, dan kalian ini sebenarnya keras sama keras ya, Pok ya, gitu. Jadi ibarat minyak sama air tuh tidak pernah nyatu. Betul. Ya, itu dia yang Di rumah pun saya jarang ketemu, tapi tetap dia nanya, mama hati-hati ya kalau naik pesawat. Mama kabarin dia, selalu begitu dia sekarang. Iya, Upi di rumah hati-hati ya gitu. Saya sering begitu, saya sering tinggal anak saya kok. Seminggu cuma ketemu paling 2 kali 3 kali dalam seminggu ketemu gitu. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan kita doakan hidup kedepannya menjadi lebih baik ya untuk dua-duanya ya. Amin. Ya. Oke, Pok, 4 lagi. Kita mau lihat apa nih? Lihat jodoh. Jodoh, apa? Kalau ke rezeki udah ya. Belum dong, ini kan kehidupan nih. Jodoh, apa ini? Jodoh, rezeki? Keuangan dulu deh. Keuangan. Kalau keuangan ada jodoh baru kan. Siap. Jangan jodoh dulu, terus gak punya duit lagi gue. Two of One. Kartu saya kartu bagus nih, Pok. Two of One. Keuangan ya. Iya, ada satu project, ada satu pekerjaan yang akan Pok terima. Amin. Ya,
calling-calling ya, Pok? Ya, jadi artis juga. Kecipratan deh, bener nih gitu. Oke, di sini ada Nine of Pentacles ya, dan ini nanti cukup lumayan yang saya lihat di sini. Saya nggak tahu ini apakah Mpok pokoknya ada satu project yang cukup besar ya, dan ini dari perempuan. Dari perempuan, entah itu endorsement, entah itu Mpok Oh, deket-deket ini kan? dan deket-deket Oh, ini. itu benar nanti insya Allah. Amin, Deket-deket mudah-mudahan ini ya. yang Perempuan. Dan iya, perempuan. di sini ada kata the fool. The fool. Mpok mau kemana sih? Udah anteng-anteng, diem-diem. Mau kemana? Niatnya mau pindah kemana? Oh, kalau pindah sih katanya mau Korea tadinya. Aduh, mau anteng wis. Anteng, duduk rapi, Oh, diem. itu mau pindah Mau dulu. pindah, mau ada perpergian. Di sini ada Wheel of Fortune. Apa Wheel tuh? of Fortune. Kalau untuk holiday, jalan-jalan is okay ya. Tapi kalau untuk you stay, pikirkan dulu. Kalau ini matang-matang. emang saya akan pergi terus sih setiap minggu. Karena Ah, saya pikir saya nggak ada di rumah. ah. Ya ini emang benar, tapi kerjaan. Nah, Saya akan ke keliling Indonesia. amin, Ini amin. kerjaan. Nah, di sini ada Wheel of Fortune. Hati-hati juga Mpok. Karena apa? Nanti Mpok bakal banyak menemukan hal-hal yang baru ya. Dan di situ Mpok kan orang nggak bisa diem nih. Imajinasi dan semua keluar terus semua. Dan jangan sampai salah. Orang. Iya, Hmm. gitu. Yang saya khawatirkan adalah takutnya nanti malah hancur semuanya. Iya. Ya Pok ya. Jadi intinya harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Kalau Dalam pekerjaan ya. betul, dan jangan ngoyo ya, jangan gegabah. Oh iya. Jangan gegabah. Intinya itu aja. Jangan apa aja diterima, jangan ya. Iya, Hati-hati. lebih diselektif lagi. Kan gini, Empok ini orang gampang percaya. Percaya. Ya. Gampang dimanfaatin. Itu yang saya khawatirkan. Gitu. Yuk 4 lagi yuk. Seru ya, Pok? Ini jodoh pasti. Jodoh. Oke, 1. 2, 3. Kalau jodoh gue girang banget. Waduh gak mau jadi jodoh lagi padahal kan. Oke, siap. Di sini ada X of Pentacles di Apa kartu tuh artinya? saya. X of Pentacles. Oh, dicekal. Dicekal. Oke, gini, Pok. Sebenarnya kalau diomongin masalah jodoh banyak ya, yang apa namanya, yang mau dekat sama Empok gitu kan. Dan saya lihat di sini ada CLBK, Pok. Masa sih? Orangnya tinggi. Hmm. Orangnya tinggi. Ciri-ciri ya, dan suka pakai celana jeans. Itu bakalan apa? Sambung komunikasi lagi. Kok senyumnya melebar ya? Karena orangnya bener tinggi. Waduh. Masa pakai celana jeans sih kelihatannya? Yang saya lihat warnanya blue ya. Blue berarti kan jeans gitu. Celana jeans. Mas casual lah. Casual ya. Casual. Oke, di sini ada 2 of Wands. Ya, 2 of Wands. Tapi di sini kalau saya boleh bilang hati-hati, Pok. Jangan sampai nanti dirimu kecewa lagi. Oh gitu. Pedang ini ya? Pedang. Pedang loh. Oke, Hati-hati. 10 of Wands. Ya. Apalagi tuh? Apalagi, dan ini berat. Ya makanya saya bilang, kalau ya ini hanya gambaran, ini hanya prediksi ya, Po ya. Iya, prediksi. Ya, Sama Allah ya. betul. Seandainya nanti ini masuk benar-benar, ini si Dede ciri-ciri nih, udah mulai Jadi nih. kita harus hati-hati lagi. Nah, harus berhati-hati. X of Wands. Ya, F of Wands. Kalau menurut saya, Po, di kartu saya ini, istirahat dulu deh. Udah 3 tahun istirahat saya. Nah, udah 3 tahun saya istirahat. Sekarang gini, kalau saya perhatikan dari alur kartu saya untuk percintaan, Mpok akan kecewa lagi. Itu udah saya tahu. Nah. Makanya saya istirahat dulu. Oke. Saya kan nggak menerima segampang itu sekarang. Betul. Kan. Saya bilang kan saya udah anak saya bahagia dulu, baru saya akan bahagia. Oke, Pok. Seandainya nih kan Pok nanti sering keluar negeri, sering bolak-balik. Seandainya ada dari luar nih, Pok, orang luar nih, apakah Pok tertarik?
Saya kalau luar negeri, Heeh. saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, makanya saya nggak mau nyari orang bule. Saya nggak ngerti bahasa Inggris, apalagi misalnya orang Turki, orang Arab saya nggak ngerti. Nah, Orang Arabnya sering DM-in saya tuh yang saya banyak. karena yang saya lihat nanti ada cowok luar yang akan, cuman dia dewasa ya Po ya. Dia dewasa Udah dan tua dah gitu ya. Mau dewasa, udah tua gitu. dia agak tua ya, dan dia akan deketin dirimu Po. Gitu. Aduh. Ya. Kalau kaya mah nggak apa-apa ya. Oh, kalau untuk kaya ya oke lah, cukup lah. Matre, tadi gitu. gue bilang nggak matre kan. Tapi kalau untuk orang tua ya harus kaya. Betul. Oke, Po, ada lagi mau kita tanya? Apa tuh? Apa? Enggak. Sudah Kan cukup? kehidupan udah. Jodoh udah. Kesehatan. Kesehatan, siap. Yuk, 4 lagi. Nah, penting ini ya kesehatan ya. 1, 2. Karena selama ini kayak saya ada penyakit nih kayak ini. Saya bingung. Suka pegel-pegel. Pegel-pegel. Oke. Encok kali ya. Pegelinu. Oke, di sini ada kata The Emperors. Ya, The Emperors yang saya lihat di sini, The Emperors adalah ya kan faktor usia ya, Po. Ya, faktor usia dan organ-organ tubuh kita ini tidak muda lagi kan seperti itu. Jadi kayak multivitamin ya itu juga harus. Intinya harus banyak ngerti obat, vitamin aja gitu. Vitamin lah, jangan obat-obatan ya, Po. Dan pikiran, Po. Oh iya. Ya, pikiran dan jangan terlalu diporsil. Po ini kan kayaknya digas terus nih. Remnya kayak blong nih remnya. Ya, saya aja belum istirahat nih. Nah, 3 minggu ini belum istirahat dari Bali, Jogja langsung ke Medan. Nah, seperti itu. Dan kalau saya lihat di sini Tree of Swords ya apa tuh artinya? Tree of Swords yang artinya adalah ya tadi kebagi-bagi semuanya, satu badan untuk semua. Nah, seperti itu. Jadi apa enggak lelah nih? Gitu ya. Jadi diri sendiri, di sini ada kata The Gentleman ya, tetap sayangi dirimu. Kamu aja nggak sayang sama dirimu, Po. Iya. Ya, sayangi dirimu dengan vitamin, multivitamin dan bawa jaga kesehatan jaga kesehatan dari sini Tree of Cups. Bawa happy. Dan saat ini ya yang saya perhatikan dirimu agak kurang happy. Iya, kurang happy. Jadi kayak ada yang dipikirkan. Itu saya lagi mikirin. Anak saya mau nikah. Saya harus cari duit kan. Ini yang otak saya lagi jalan itu gitu. Po, insya Allah mudah-mudahan kalau kita yakin ya, yang penting kita berikhtiar ya. Segala sesuatu apapun kalau kita yakin, insya Allah semuanya akan apalagi yang empok jalani semuanya pasti dapat. Kan seperti itu. Udah bismillah aja, selagi semua itu positif pasti dapat ya. Oke, Po. Wah, nggak terasa ya segmen ini ya. Kalau diterusin nggak kelar-kelar nih, Po. Nggak kelar nih kehidupan semua ini. Oke, Sobat Tripod. Makasih ya. Sama-sama, Po. Makasih juga. Kali ini kita sudahi dulu ya bersama Po Eli Sugigi. Nggak akan kelar kalau kita terusin ya. Dan nggak cukup sehari 2 hari nih, Po. Banyak cerita tentang Po Eli Sugigi ya. 7 malam 7 hari nggak kelar. Po sehat terus, amin. Sukses selalu buat Empok ya, dan tetap berikhtiar ya, jangan putus ya. Oke, Sahabat Tripod, kali ini saya kembalikan lagi kepada Kak Pista Putri. Ya, tadi sempat breakout dulu, gimana sih? Tapi kok kayak gue lihat terus senyum-senyum kenapa Kak Eli? Gue emang gak bisa mingkem ya, senyum terus hidup gue lah. Pegel ya. Kalau gue mingkem gue pegel. Gue pernah pegel di saat gue bikin paspor. Gak boleh kelihatan giginya kan. Dan nanti bikin paspor. Enggak, tunggu dulu. Aku mau nanya. Tadi gimana diprediksi oleh Kang Dede Tarot itu gimana? Itu tentang percintaan, bisnis, karirnya, bakal bagaimana? Itu bener semua. Contohnya aku diikutin nenek buyut aku, kodamku. Leluhur Kang? Leluhur kodam. Jadi yang diikutin tuh nenek-nenek. Oh, kayak di TikTok ya, kodam Anda. Ya bukan kodam. Cek kodam. Jadi itu aku benar aku benar di, bukan Kang Dede aja. Jadi aku tuh pernah taruh tuh beberapa orang. Orang lihat aku pengen banget naruh. Poeli sih deh aku ramal dong. Kenapa sih orang setiap ketemu pengen ngeramal? Bukan ngeramal aku ya. Sampai Hart Gumai itu kan Hart Gumai. Iya. Itu juga ngelihat aku juga gitu kan ya.
baik. Orang itu emang aku baik sih, aku nggak pernah dendam, sifat pendendam, sifat, sama orang itu benar, benar semua. Dan akan mendapat rezeki katanya ada dari wanita. Oh benar, itu emang dapat tawaran Tadi dari ngomong gitu? heeh, dia Heeh, ngomong gitu. terus? Emang aku emang dapat tawaran dari seorang artis, terkenal lah, artis kakaknya artis terkenal banget, ada mau kerja bareng, kerja sama. Alhamdulillah Alhamdulillah. doain aja gitu kan di akhir bulan ini. Itu hampir semua tentang jodoh yang aku akan deket sama orangnya tinggi, itu Gimana bener. gimana gimana? Tunggu dulu. Hold Jodoh, dulu, jodoh. Gimana orangnya jodoh? tinggi katanya. Tinggi. Emang bener dia tinggi orangnya kan, Tinggi. yang aku sukain orangnya tinggi Kan kan. biasa tinggi dia. Tinggi ya, itu Terus katanya aku akan bule deket nggak? Bule? enggak boleh, tapi di ujung kartu tarot lain, aku akan ketemu dengan orang luar katanya. Orang udah Oh. tua tapi umurnya bukan muda lagi, bukan berondong. Oh gitu. Jadi orang lebih tua. Aduh, aku tuh takut tuh kalau udah Heeh. sebenarnya aku diramal tentang jodoh aku takut. Takutnya Takutnya ya apa? takut ketemu jodoh lagi. Aku takut banget udah ketemu jodoh. Ya lu ketemu jodoh, lu ketemu jodohnya tuh brondong lagi, brondong lagi, brondong lagi. Ya, makanya gue takut kan ketemu Cari yang jodoh. sultan gitu loh, sultan Sultannya mana mau sama gue, Dubai, emang gue sultan cantik. Turki kayak. Emang Loh, gue kayak kalau gue jangan cantik. ngomong ya. cantik katanya. Sahabat Report, dengar-dengar nih seorang Heri Sugigi mau, bener gak sih mau operasi di Korea? Ope. OP di Nah Korea. itulah banyak Mau pertimbangan. apa? Mau diapain? Ya itu karena aku kesel, nggak itu satu dihina terus giginya sama orang di netizen dikatain giginya nggak bisa ciuman sama cowok katanya. Tapi kan sekarang nggak geli suami, dengerin nih, nggak geli tuh suaminya cuman sama dia itu satu. Aku suka dihina begitu. Pengen aku tuh operasi gigi, udah nawarin ratusan juta pun gratis buat Po Eli asal giginya dioperasi. Hidung, facelift, mata itu mau dirubah semua. Tapi pas aku pikir lagi, Ntar nggak jadi Eli Sugigi dong. Eli Sumingkem jadi. Ada kecil baru. Boleh Eli Sugigi lagi, Eli Sumingkem. Enggak, tapi kok perjalanan penawaran ke Korea itu kamu ambil? Udah aku ambil, tapi Loh, aku berarti udah- bener lu di dengerin OP dulu dong. dengerin dulu. Tapi banyak pertimbangan dari orang-orang. Akankah aku setelah gini loh, maksud aku Rezeki gini, lu loh nanti. dengerin dulu, anakku nikah, Heeh. aku punya rumah, Heeh. itu aku mau OP tadinya gitu. Setelah apa yang tujuanku ada dulu, anakku nikah, terus aku udah punya rumah, itu baru aku OP. Hidup aku kan jadi tenang gitu kan. Enggak, kakak nggak Gitu. takut. Kalau misalkan kan gini, kan ada kan biasanya sebagian orang tuh yang percaya dan nggak percaya ya. Rezeki itu Oh iya dari- benar sih Kakang Dede ya. Kayak rezeki itu memang sudah kayak misalkan ada hidung pesek, udah Rezekinya di rezeki situ. itu di situ, pemanis lu jangan diapa-apain. Lu udah begini mau diapain lagi, mau jadi mancung kayak gue. Hidung dimancungin, ini di facelift, ininya dioperasi, udah ada yang nawarin. Cuma kan aku bilang lagi berpikir Nggak lagi. kayak Eli Sugigi lagi dong. Iya kan gua bilang ganti nama kayak Nikita tadi. Willy berarti bener. Iya, pertama Luna Maya, tadi. Luna Maya. Oh kayak Luna Maya. Oke. Oke, Kak Eli. Enggak, Barbie enggak. Enggak mau Eli dia, Barbie nggak mau. Barbie kemancingan hidungnya. Dia kayak pengen kayak Nikita Willy atau Luna Maya sayang ya. Oke, Kak Eli, satu dua kata lah pesan untuk sahabat Tripod. Masyarakat Indonesia ini loh, yang mengetahui kamu seorang Eli Sugigi itu kayak apa sih gitu. Untuk sahabat tripod, training banget di tripod ya, podcast training itu jangan ngelihat dari masa lalu aku yang Eli Sugigi itu jelek banget kehidupannya, tapi lihat dari sisi dalam hati aku, gimana perjuangan seorang ibu untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, dan untuk teman-temannya gitu kan ya. Jadi jangan lihat dari Eli Sugiginya aja, tapi lihat dari hatinya Eli Sugigi itu seperti apa gitu kan. Jadi Mengandung bawang lagi. jangan lihat orang tuh dari luarnya aja. Ada dari bahasa Inggrisnya tuh dari debuk, packaging. bukan debuk, apa namanya? Ada kata-kata yang kata isbook, apa sih namanya? Apa isbook apa? Off the Kalau- book. Off the book apa apa? sih? Jangan lihat orang dari cover. Oh ya dari Jangan lihat packagingnya orang dari aja. covernya aja. Dari lihat cover, tapi lihatlah Cover. cover. Itu cover. Kan Coba. cover. Nah, mesti pelan-pelan. Iya, sekarang Kalau kan kenceng nggak jadi bisa koper nanti kalau udah kejadian apa namanya OP di Korea udah bisa. Udah bisa. Cover. Oke, Oke, lanjut. Jadi jangan lihat orang dari covernya aja ya. Dan untuk anak-anak juga, untuk anakku yang kesayang, Yoga, Ulfi, Yoga. lihat mama berjuang mama seperti apa untuk kalian berdua. Perjuangan. Mama nggak minta balas jasa untuk anak-anak mama, tapi
Mama minta dihargain aja sebagai orang tua, itu aja. Bahwa tanpa adanya orang tua kalian tidak akan lahir, tidak akan besar, kalian tidak akan menjadi seperti ini, cantik, ganteng anak-anak mama. Mama ngerawat kamu, mama pernah buang kamu juga. Fitri, ingat ada anak yang pernah aku buang, Fitri. Itu udah nggak usah dibahas lagi karena Fitri udah hidup bahagia, udah S2 juga, udah ikut orang tua angkatnya juga, udah berhasil mengangkat Fitri menjadi anak cantik. Fitri anak pertama aku. Oke. Tapi udah aku kasih Dari orang lain. Mas Bagus dulu. Dari Arifin juga untuk Fitri karena saat itu aku nggak mampu ya. Jadi untuk Fitri anak yang pertama, Yoga kedua, Ulfi ketiga. Oh jadi 3 ya Kak Untuk ya? Fitri jangan pernah juga lupa Eli Sugigi ini ibu kandung kamu dan ibu angkat kamu itu yang sekarang ngerawat kamu tetap ibu angkat. Tapi surga ada di telapak aku ibu. Benar. Untuk mengangkat Fitri, terima kasih udah menjadikan Fitri wanita cantik, wanita pintar, wanita dewasa dan dia sangat cantik gitu kan ya. Semoga kepribadiannya juga bagus gitu kan ya. Untuk Yoga cepatlah menikah anak mama. Iya. Ulfi juga Berarti cowok tengah ya? cowok tengah. Jadi untuk anak-anak semuanya, inti untuk anak-anak aku, semoga kalian bahagia dan kalau kalian bahagia, mama kalian akan bahagia juga. Mama akan hidup tenang setelah kalian menikah, itu aja. Ntar setelah kalian menikah, naruh anak, cucu jadi nenek-nenek. Gak jadi bahagia lagi. Mama titipin anak gitu. Enggak, katanya tadi cita-citanya mau menikah, mau operasi di Korea. Jadi dimang cucu. Gak kelar dong kalau anak gua nikah. Anak gua kerja dua-duanya nih ya. Mama ini anaknya. Ya jadi nenek dong gua jadinya. Oke, Kak Eli ya, ini bener, ini durasi panjang banget ini. Gak bakal habisnya. Belum kelar semua nih Citra kalau banyak. Oke. Tapi udah cukup lah. Kak Eli, lagi pokoknya. Dipanggil lagi. Oke. Kak Eli terima kasih sudah singgah di NFC Channel ya. Semoga Kak Eli tetap sehat selalu itu terutama ya Kak ya. Dan selalu berjuang untuk kehidupan Kak Eli sendiri dan anak-anak terutama ya. Berjuang tanpa rasa ada kata lelah. Ya. Lelah. Ya, oke sahabat Tripod. Ya, tadi sudah mengulik Air tentang mata. seorang Eli Sugigi sampai mengucurkan air mata yang begitu deras seperti air curug ya. Oke, masih banyak next dan episode bintang-bintang tamu yang akan Vista kulik sedalam-dalamnya. Nah, kalian tunggu aja. Hanya di NFC Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya.